KDM King Deddy Mulyono. Visinya dangkal. King Deddy Mengirim Mulyono. anak ke barak itu dangkal. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan Respon. tanaman daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Keterlaluan Kang Deddy kini tidak ada habis-habisnya mendapat serangan dari berbagai pihak. Dan kini Kang Deddy telah diserang oleh Rocky Gerung. KDM Rocky. King Deddy Mulyono. Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity. Di tengah niat Stupidity? mulia Kang Deddy untuk membangun bangsa dan negara menjadi negara yang maju, kuat dan bersih, namun ada saja pihak-pihak yang tidak senang atas gebrakan hebat dari Kang Deddy ini. Bahkan Rocky Gerung telah berkomitmen untuk menjegal KDM hingga tahun Iri nih, 2029 pasti iri. mendatang. Ini akan terbawa sampai 2009. Kita mesti hentikan itu. Dan menanggapi serangan dari Rocky Gerung tersebut, Kang Deddy tidak perlu membuang waktu banyak karena hanya dengan kata-kata singkat saja Kang Deddy langsung mengskakmat dan tentunya akan membuat malu Mengskakmat. Rocky Gerung. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Pagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Aduh. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Dan Bisa berikut tuh di akan sini kami paparkan sampai. selengkapnya video serangan dan hinaan dari Rocky Gerung pada Kang Deddy, Pak Masya Jokowi, Allah. dan Mas Gibran. Dan tentunya akan membuat muak satu Indonesia yang ingin negara kita menjadi negara maju. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Apa maksudnya Mulyono? Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat itu. Sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ini ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan, tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus, tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal.
Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk itu. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak gitu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Gimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Aduh. Macam mana boleh macam oh, Jangan ada problem dengan dia. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Mulai apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner kalau yang dihasilkan adalah visualisasi bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Beraninya dia bilang nggak ayo maju-maju. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju, ukurannya jelas. Semuanya macam terdiam. Tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang diperlukan untuk compete. Duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan segala macam. Yang kita bukan, kita memerlukan sedikit masa untuk melihat apakah perubahan yang dibawa oleh seorang pemimpin yang baru sahaja diberikan tempat itu sebagai gubernur. Jangan terus dikritik. Kita tidak tahu lagi apa impact ataupun dia punya outcome daripada kebijakan yang dibuat oleh seseorang pemimpin itu. Terus menghukum gimana? Sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik. Saya mengkritik terus menerus. Tapi ya saya bicara aja, nggak ada soal kan. Tapi kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Rocky Gerung cerewet. Rocky Gerung mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Buset. Itu kedunguannya begitu. Padahal ada yang punya keluarga tetap dungu. Sebagai raja. Jadi
Kita mau bikin renungan, ini kebetulan 21 Mei hari reformasi, untuk melihat sebetulnya di benak kita apa konsep kita tentang leader itu. Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer, bukan leader. Yang gak mampu mengucapkan sesuatu dan didalilkan untuk dibantah. Leader, dia bikin dalil supaya dibantah. Ini ada leader gak mau dibantah. Begitu dibantah dikirain buzzer itu. Bagaimana percakapan bisa muncul kalau opini publik dikendalikan oleh buzzer itu. Jadi saya balik pada teori tadi, society of the spectacle itu. Di mana menonton kedunguan itu makin lama makin mencandu. Ini akan terbawa sampai 2009. Kita mesti hentikan itu. Supaya ada filter intelektual, filter akademis. Kemampuan ini harus dimulai sekarang. Untuk memastikan bahwa politik Indonesia ini didesain untuk menghasilkan pemikir, pemimpin intelektual. Jadi bring intellectual back into politics. Kembalikan, bukan orangnya, kembalikan cara berpikir intelektual itu ke dalam politik. Hanya itu yang memungkinkan kita mendorong negeri ini untuk compete di tingkat global kan. Lihat diplomat-diplomat kita tuh, buta huruf, bertengkar di forum-forum internasional. Setiap kali saya ada di forum internasional, buset, memalukan. Panggil Deddy Mulyadi, bertengkar di forum internasional. Oh enggak, Deddy Mulyadi cuma mau jadi pemimpin Indonesia 2009. Tanggung. Artinya takut bertengkar di forum internasional. Sama dengan Jokowi, takut bertengkar di forum internasional. Dan kita diledek sebagai bangsa yang tidak bisa berpikir karena melihat 1-2 orang tidak mampu berpikir internasional. Dan itu adalah prinsip pars pro toto. Sebagian dibebankan pada keseluruhan. ILC masih berpikir kok. Walaupun dia doang orang-orang yang gak bisa berpikir. Tapi faktanya ILC tetap ada. Jadi kita mau asuh bangsa ini, kembalikan bangsa ini dengan pikiran. Pendiri bangsa ini orang yang berpikir. Bung Karno dengan penuh retorika bicara. Berkali-kali kita lihat bagaimana kemampuan logika Bung Karno itu dibungkus dengan retorika yang bagus. Yang di kita semuanya retoris, tanpa logik. Satu waktu Bung Karno, ditanya sama wartawan, dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir, Bung Karno kalah, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri. Pasti jengkel Bung Karno. Wartawan sodorin, Mike, Bung, Anda kalah bersaing dengan Sultan Syahrir. Kata Bung Karno, seperti rotan, saya tidak patah, saya hanya melengkung. Dia tahu dia kalah, tapi dia mampu mengucapkan saya tidak patah karena saya rotan, saya hanya melengkung itu. Terangkan itu pada Gibran, terangkan itu pada Mulyono, terangkan pada Deddy Mulyadi. Mampu nggak dia ucapkan itu? Dia bilang saya nggak mau ngomong, buzzer saya yang akan serbu kalian punya opini. That's stupid itu. Nah kepastian-kepastian ini yang kita berternak kedunguan. Tapi kita harus ucapkan lebih dari itu. Oke, silakan berternak kedunguan. Tapi konsumsilah itu untuk dirimu sendiri. Jangan pamerkan ke publik. Jadi sekali lagi, itu yang ingin saya ucapkan. Yang salah saya mengerti. Karena ternyata forum ini ada tentang KDM. Bukan tentang Fufu Fafa. Terima kasih. Ya, jadi ini kabar terbaru. Itu tadi kita dapat banyak sekali yang menyatakan tentang KDM dan ya, ada yang mendukung, pasti akan ada yang menghujat juga kan. Kita melihat bagaimana seorang pemimpin gubernur Jawa Barat ini penuh dengan
sindiran, penuh dengan tantangan dan serangan dari pelbagai pihak yang tidak menggemari atau tidak menyukai cara kepimpinan yang dibawakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan salah satunya ini Rocky Gerung dia begitu lantang sekali mempersoalkan tentang kepimpinan Kang Deddy, dan katanya seorang yang dangkal, seorang yang begitu kan, pemikiran orang-orang Indonesia ni terlalu dangkal sehingga kan senang diperbodohkan lah gitu, ayatnya macam gitu kan. Tapi pandangan peribadi As mengenai ramai yang menghujat ini, sebenarnya orang yang menjadi check and balance untuk seorang pemimpin itu bagus, tapi bukan terus-terusan mengkritik sehingga tidak seperti tidak ada langsung perkara baik yang dilakukan oleh seseorang pemimpin tersebut terhadap masyarakat dan juga negara. Dan untuk As secara peribadi, untuk Kang Deddy yang masih baru saja dilantikkan sebagai Gubernur pada bulan Februari lepas, perlukan masa untuk melihat hasil daripada apa juga kebijakan yang telah dilakukan oleh Kang Deddy pastinya. Dan tidak seperti misalnya dikatakan tadi, kenapa tidak mahu berdiskusi atau berlawan di pentas international. Setuju, kenapa nak perlu ke international sedangkan masalah dalam negara sendiri masih tidak dapat diselesaikan. Masalah dalam masyarakat Indonesia itu sendiri belum lagi dapat diberikan solusinya. Kenapa perlu untuk berpidato ataupun berlawan di pentas international dengan pemimpin-pemimpin lain sedangkan yang dalam negara itu juga masih belum lagi diselesaikan? Kalau itu menurut As tidak ada apa-apanya, selesaikan dulu yang dalaman, insya-Allah yang luar-luar pasti melihat keadaan, contohnya keadaan di Jawa Barat sudah teratur, sudah aman, pasti investor-investor dari negara luar, investor daripada international akan masuk ke Jawa Barat, ke Indonesia secara khususnya. Terus kemudian baru kita pergi ke tahap international, ke tahap lebih global, begitu. Dan itu untuk As secara peribadi, As melihat kepimpinan seseorang itu, khususnya KDM yang diperbincangkan di sini, KDM bukan baru dalam bidang politik. Sebelum menjadi gubernur dia telah menjadi bupati dan sebagainya. Pasti dia juga tahu bagaimana cara untuk tackle masalah masyarakat, untuk bagaimana solusi terbaik untuk masyarakat Jawa Barat dan sebagainya. Untuk Us, give them some time untuk mereka melihat dan mengadaptasi sendiri kebolehan kepimpinan mereka, dan biarkan rakyat sendiri merasakan dan memberikan ulasan tentang kepimpinan pemimpin mereka. Sedangkan mereka itu yang dipimpin, mereka yang berasa bagaimana pimpinan di bawah Kang Deddy, mereka juga yang mengundi. Justru itu untuk Us, biar masyarakat yang memberikan pandangan atau memberikan justifikasi terhadap kepimpinan Kang Deddy. Yang lain-lain itu untuk Us mungkin boleh tolak ke tepi. Untuk menjadi seorang pemimpin, ini cabarannya. Dan untuk As, itu peribadi As ya. Kalau As ada salah dalam mengulaskan pandangan As minta maaf, minta ampun. Dan buat kalian, apa pandangan kalian mengenai isu ini, titik komen di bawah supaya As juga tahu perasaan kalian melihat situasi politik di Indonesia saat ini. Okey, sampai ketemu lagi dalam video. Terima kasih telah dukung, terima kasih telah ikut sama dari dulu sampai sekarang. Yang belum gabung, bantu tekan saja butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja guys. Ketemu lagi insya-Allah dalam video. Assalamualaikum. Jaga diri. Dadah.